Pikiran Anda adalah musuh terbesar Anda. Filsafat Stoikisme. Dalam hidup ini, tidak ada musuh yang lebih kuat, lebih licik, dan lebih dekat daripada pikiran kita sendiri. Pikiran yang seharusnya menjadi alat untuk berpikir jernih, memahami dunia, dan mengambil keputusan bijak, justru sering menjadi sumber kecemasan, ketakutan, kegagalan, dan penderitaan. Filsafat Stoikisme, sebuah ajaran kuno yang telah bertahan ribuan tahun, memberikan kita jalan keluar dari perang batin yang tak berkesudahan ini. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan kita bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita menilai dan bereaksi terhadapnya. Man is not disturbed by things, but by the views he takes of them, kata Epictetus, seorang filsuf Stoik besar. Artinya, masalah sejati bukan terletak pada dunia luar, tetapi pada bagaimana pikiran kita memaknai dunia itu. 1. Menguasai diri sendiri. Jalan menuju kebebasan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, pernah menulis, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Ini bukan sekadar nasihat moral. Ini adalah pedoman untuk membebaskan diri dari penderitaan batin yang disebabkan oleh ekspektasi, kemarahan, rasa iri, dan kekhawatiran yang tak perlu. Kita seringkali terjebak dalam skenario imajiner yang dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau mereka tidak menyukaiku? Atau, seandainya saja aku memilih jalan lain. Semua itu bukan kenyataan, melainkan konstruksi pikiran. Jika kita tidak belajar menguasai pikiran, kita akan diperbudak oleh ilusi dan ketakutan kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, tapi manusia selalu bisa mengendalikan responsnya. Inilah inti dari kekuatan sejati, pengendalian diri. 2. Dikotomi kendali, kebijaksanaan dalam menyikapi dunia. Salah satu prinsip paling terkenal dalam Stoikisme adalah dikotomi kendali. Epictetus mengajarkan bahwa ada dua hal dalam hidup ini, hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak. Pikiran, niat, tindakan, dan penilaian kita, semua berada di dalam kendali kita. Sementara hasil, opini orang lain, cuaca, kesehatan, bahkan hidup dan mati, semuanya berada di luar kendali kita. Jika kita memusatkan energi dan perhatian pada apa yang tidak bisa kita kontrol, kita akan selalu merasa lemah dan frustrasi. Tapi jika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, maka kita akan menemukan ketenangan batin dan kekuatan sejati. Motivasi sejati lahir dari pengakuan jujur atas batas-batas kita, dan dari kemauan untuk mengasah apa yang bisa diasah, karakter, integritas, dan keteguhan hati. 3. Pikiran negatif, rintangan atau jalan. Seneca, seorang filsuf Stoik yang kaya dan berkuasa, pernah berkata, "We suffer more often in imagination than in reality." Kita membayangkan ribuan kegagalan, penolakan, dan tragedi yang mungkin tidak pernah terjadi. Pikiran kita membuat film horor yang terus diputar dalam kepala, padahal kenyataannya seringkali tidak seburuk itu. Stoikisme mengajarkan untuk menghadapi ketakutan, bukan menghindarinya. Bukan dengan menjadi naif, tapi dengan bersikap realistis dan logis. Dalam Stoikisme, ada praktik premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan terburuk, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk mempersiapkan mental dan menemukan bahwa kita bisa tetap tegar bahkan dalam keadaan terburuk. Dengan begitu, pikiran negatif tidak lagi menjadi racun, tetapi alat untuk memperkuat mentalitas kita. 4. Menemukan makna dalam penderitaan. Kehidupan tidak selalu adil. Akan ada kesedihan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi Stoikisme tidak meminta kita menghindari rasa sakit. Sebaliknya, Stoikisme mengajak kita untuk menemukan makna dalam penderitaan tersebut. Ketika Anda kehilangan sesuatu, Stoikisme mengingatkan bahwa itu bukan milik Anda sejak awal. You don't lose it. You return it, kata Epictetus. Jika seseorang meninggal, itu bukan karena dunia tidak adil, tapi karena kematian adalah bagian dari alam. Menerima realitas seperti ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda dari kedewasaan spiritual. Penderitaan bukanlah akhir, tapi pengingat bahwa kita hidup. Dan setiap rasa sakit bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh, menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih manusiawi. 5. Melatih keteguhan. Latihan harian menjadi stoik. Stoikisme bukan hanya teori. Ia adalah praktik harian. Para filsuf stoik melatih diri mereka setiap hari dengan refleksi, meditasi pagi dan malam, penulisan jurnal, dan self-talk untuk menjaga fokus pada hal yang bisa mereka kendalikan. Berikut ini beberapa latihan sederhana untuk hidup stoik yang bisa Anda mulai hari ini. A. Jurnal harian.
Tulis apa yang membuatmu marah, cemas, atau kecewa hari ini. Lalu tanyakan, apakah ini dalam kendaliku? Apakah ini akan penting dalam 5 tahun ke depan? B. Premeditatio malorum. Bayangkan skenario buruk yang bisa terjadi hari ini. Lalu pikirkan bagaimana kamu akan bersikap tenang dan bijak dalam menghadapinya. C. Latihan kehilangan. Lihat sekeliling, orang tua, pasangan, teman, bahkan tubuhmu sendiri. Sadari bahwa suatu saat semua ini akan hilang. Bukan untuk membuatmu sedih, tapi untuk menguatkan rasa syukur dan keterikatan yang bijak, bukan posesif. D. Memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan ajakan untuk menyerah, tapi untuk hidup sepenuhnya. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apakah kamu akan membuang waktu untuk hal remeh? Dengan latihan seperti ini, pikiran Anda bukan lagi musuh, tapi menjadi sekutu dalam perjalanan menuju ketenangan dan keagungan jiwa. 6. Motivasi untuk anak muda. Jangan jadi budak pikiranmu sendiri. Bagi generasi muda, dunia saat ini sangat bising. Media sosial, tekanan ekonomi, tuntutan karir, dan standar kesuksesan yang palsu sering membuat kita merasa tidak cukup baik. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, merasa tertinggal, dan cemas akan masa depan. Ingatlah, hidup bukan lomba. Anda bukan aktor yang harus menyenangkan penonton. Anda adalah manusia bebas yang punya kekuatan untuk memilih jalan sendiri. Stoikisme mengajarkan, jangan menjadi budak pikiranmu. Jangan biarkan suara dalam kepalamu mengatakan kamu gagal, lemah, tidak pantas. Kamu adalah arsitek hidupmu sendiri. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih tangguh, lebih sadar, dan lebih bijak. Berani menatap kenyataan tanpa ilusi, tetap tenang saat badai datang, dan bertindak berdasarkan nilai, bukan nafsu atau ketakutan. Itulah kekuatan stoik sejati. 7. Menutup, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan dunia. Akhirnya, kita kembali pada inti dari semua ajaran ini, bahwa damai bukan didapat dari luar, tetapi dibangun dari dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa dunia mungkin kacau, tapi batin kita bisa tetap tenang. Orang lain mungkin membenci kita, tapi kita bisa memilih untuk mencintai. Hidup mungkin tidak sempurna, tapi kita bisa menjalaninya dengan bermartabat. Kita tidak bisa memilih nasib, tapi kita bisa memilih sikap. Dan dalam pilihan itulah, kita menemukan kebebasan sejati. Jadi jika hari ini kamu merasa lemah, kalah, kecewa, atau terjebak dalam pikiranmu sendiri, berhentilah sejenak. Tarik napas. Tanyakan pada dirimu, apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, hadapi dengan keberanian. Ingatlah kata-kata Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jangan biarkan pikiran menjadi musuhmu. Jadikan ia sekutu yang setia. Hiduplah dengan keteguhan. Dengan kesadaran. Dengan keberanian.